Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Husna, biasa dipanggil Sania. Saat ini saya duduk di bangku kuliah semester 3 jurusan manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini memiliki dua konsep yang berbeda, di mana kalau ekonomi pembangunan itu dia fokusnya pada pemerataan pendapatan penduduk di suatu negara, sedangkan pertumbuhan ekonomi itu dia lebih fokus pada peningkatan produksi barang ataupun jasa di suatu negara. Nah, dua konsep ini pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda, di mana kalau ekonomi pembangunan itu dia tujuannya lebih fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya pemerataan distribusi, juga mengurangi tingkat kemiskinan. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi dia fokusnya itu untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nasional. Contohnya itu meningkatkan pendapatan per kapita dan menciptakan lapangan pekerjaan. Di ekonomi pembangunan itu terdapat beberapa model-model yang sangat terkenal, di mana kalau yang pertama itu model Harrod-Domar. Nah, model ini itu dia lebih menekankan peran pada investasi di pertumbuhan ekonomi, sedangkan di model Solow itu dia lebih menekankan pada peran teknologi pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu dia lebih fokus untuk menekankan peran inovasi dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, di ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini pasti memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi mereka berdua, di mana yang pastinya itu yang pertama sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam yang sangat melimpah itu akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Juga sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia ini terbatas, pastinya akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi juga. Selanjutnya itu ada yang namanya investasi. Jika suatu perusahaan mengikuti investasi yang tidak jelas atau investasi bodong, itu juga akan tetap mempengaruhi tingkat ekonomi pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dan yang terakhir itu pastinya teknologi. Di suatu perusahaan itu harus bisa mengikuti teknologi yang semakin canggih di zaman sekarang ini. Nah, selanjutnya ada tantangan yang akan dihadapi oleh pertumbuhan ekonomi dan ekonomi pembangunan, yang diantaranya yang pertama yaitu kemiskinan. Nah, jika kemiskinan ini akan terus berlanjut, itu akan sangat mempengaruhi ekonomi pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Juga yang namanya kesenjangan. Kesenjangan ini juga sama halnya dengan kemiskinan. Jika kesenjangan ini terus berlanjut, itu juga akan tetap mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maupun ekonomi pembangunan. Selanjutnya itu ada yang namanya keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam itu juga akan mempengaruhi dua ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.